Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Meli Putri Novitasari, pengajar mata pelajaran bimbingan konseling dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Oke, di sini dilihat dari latar belakang, hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD mencatat peringkat Program for International Student Assessment atau disebut PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional AN. Jadi, apa itu asesmen nasional? Di sini Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mengandung pembelajaran. Di sini ada instrumen asesmen nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau disebut juga AKM. Di sini mengukur kompetensi mendasar, literasi, membaca, dan numerasi siswa. Yang kedua, di sini ada survei karakter, mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang terakhir ada survei lingkungan belajar, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Lalu selanjutnya di sini ada kompetensi yang diukur dalam AKM. AKM di sini dibagi menjadi 2, literasi dan numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji yang pertama keterampilan berpikir logis sistematis, lalu yang kedua keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, dan yang ketiga di sini ada keterampilan memilah serta mengolah informasi. Di sini selanjutnya ada kompetensi yang diukur dalam AKM. Komponen AKM literasi membaca dibagi menjadi 3, ada konten, lalu ada proses kognitif dan konteks. Kompetensi yang diukur dalam AKM pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, lalu ada pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, dan yang terakhir ada aljabar. Komponen AKM numerasi dibagi menjadi 3, ada konten, lalu ada proses kognitif, dan yang terakhir adalah konteks. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antara UN dan AN. Berikut perbedaan ujian nasional dengan asesmen nasional. Ujian nasional atau disebut UN, ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Lalu ada model soal ujian nasional pilihan, ganda, dan isian singkat periode tes 4 hari.
Lalu ada ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Sedangkan untuk asesmen nasional, di sini ada asesmen nasional memotret input proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Lalu yang kedua ada asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Ada pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Dan yang terakhir, di sini ada asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK. Kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA atau SMK. Kenapa harus AN? Beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama, di sini butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, hingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013, harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagai mana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajar yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Yang ketiga, di sini ada UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal itu disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengkoordinir kebutuhan belajar yang diperlukan. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, di sini ada asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Di sini, bentuk dan teknis dari pelaksanaan AN, asesmen nasional dibagi menjadi 3. Ada asesmen kompetensi minimum, lalu ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di sini juga ada teknis pelaksanaan asesmen nasional.
ada jadwal pula dalam pelaksanaannya dari SD, SMP, dan SMA. Tahapan penguasaan kompetensi, di sini ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu perlu intervensi khusus. Yang kedua ada dasar, ada cakap, dan yang terakhir ada mahir. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa sajakah perbedaan di antara keduanya? Di sini perbedaannya yang pertama itu dari pembelajaran berbasis kompetensi ada berpusat pada kebutuhan, lalu belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan ada pula orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan dalam pembelajaran berbasis konten, di sini ada berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, lalu ada menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan yang terakhir ada orientasi pada nilai akhir. Segitiga belajar. Di sini dalam segitiga belajar maka makna dari masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar yang asesmen tertentu. Pembelajaran, yaitu serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang ketiga ada asesmen, proses pengumpulan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi. Oke, terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa dapat memahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.